Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu Bu Widya Astuti Eskom MAK, yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi terkait dengan akuntansi manajemen. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah mempelajari atau sudah mengetahui apa itu akuntansi manajemen. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mengulas kembali terkait dengan akuntansi manajemen. Yang pertama ada konsep dasar. Nah, jadi akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, analisis, dan komunikasi informasi ekonomi yang digunakan oleh manajer untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Ini berfokus pada penyediaan informasi yang relevan untuk mendukung keputusan internal. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang lebih berorientasi pada laporan eksternal. Kemudian ada definisi akuntansi manajemen. Nah, jadi akuntansi manajemen ini dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan data dan analisis untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Lalu ini mencakup beberapa teknik dan alat seperti anggaran, analisis, biaya, volume, laba, dan laporan kinerja. Kemudian tujuan dari akuntansi manajemen. Nah, di sini ada tujuan utama akuntansi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan ini adalah membantu manajer dalam merumuskan rencana strategis dan operasional. Contohnya misal sebuah perusahaan mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional. Nah, tim akuntansi manajemen akan melakukan analisis biaya manfaat terkait potensi keuntungan dari ekspansi tersebut dibandingkan dengan risiko dan biaya yang terlibat. Lalu kemudian yang kedua, pengendalian. Pengendalian ini memantau kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Contohnya, dalam pengendalian biaya, jika pengeluaran untuk departemen pemasaran melebihi anggaran, manajer dapat melakukan evaluasi untuk mencari tahu penyebab dan merumuskan strategi untuk mengendalikan biaya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Misal, ketika dalam perusahaan terjadi perubahan strategi pemasaran atau penyesuaian pada jalur produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat, maka manajer harus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja. Nah, yang dimaksud dengan evaluasi kinerja ini mengukur efektivitas dan efisiensi dari berbagai departemen atau unit bisnis. Misalnya, manajer mengevaluasi setiap masalah yang ada di perusahaan untuk mengatasi agar tidak terjadi kesalahan atau problem manajemen yang sama. Oke. Lanjut, ruang lingkup akuntansi manajemen. Nah, jadi ruang lingkup akuntansi manajemen ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, penyusunan anggaran. Nah,
Penyusunan anggaran ini adalah proses perencanaan anggaran yang melibatkan perhitungan dan alokasi dana untuk berbagai aktivitas bisnis. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan manufaktur menyusun anggaran tahunan yang mencakup perkiraan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk memproduksi barang. Kemudian selanjutnya ada analisis biaya. Nah, jadi yang dimaksud dengan analisis biaya ini adalah melibatkan identifikasi, pengukuran, dan analisis biaya yang dikeluarkan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini adalah mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja berbagai departemen atau individu di perusahaan. Kemudian pengendalian biaya, yaitu melibatkan penggunaan data dan analisis untuk membuat keputusan yang tepat. Data ini bisa berupa laporan keuangan, analisis biaya, dan proyeksi keuangan yang membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis. Yang terakhir, perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini merupakan perencanaan jangka panjang dengan memperhitungkan tujuan perusahaan, lingkungan eksternal, serta potensi resiko. Kemudian di akuntansi manajemen ini ada sebuah perbedaan antara akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Perbedaan dalam segi tujuan, akuntansi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak luar seperti investor atau kreditor, sedangkan akuntansi manajemen ditujukan untuk penggunaan internal oleh manajer. Lalu secara regulasi, akuntansi keuangan diatur oleh standar akuntansi seperti GAAP atau IFRS, sementara akuntansi manajemen tidak terikat oleh regulasi tersebut. Lalu dalam segi format laporan akuntansi keuangan bersifat formal dan mengikuti format tertentu. Laporan akuntansi manajemen lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir, menurut frekuensi pelaporan. Untuk laporan keuangan ini biasanya disusun secara periodik, tahunan atau kuartalan, sedangkan laporan manajemen dapat disusun kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir terkait dengan sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, jadi sistem informasi akuntansi manajemen adalah kombinasi dari teknologi informasi dan praktik akuntansi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data terkait aktivitas bisnis. Sistem ini memungkinkan akses cepat terhadap data penting yang membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, jadi contoh sistem ini termasuk perangkat lunak, ERP, yang mengintegrasikan semua aspek operasional perusahaan. Ya, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.